Waalaikumsalam. Pak Kasim, hari ini saya ingin istilahnya wawancara kali panjenengan untuk mengetahui kiat-kiat Bapak untuk mengambil keputusan, karena dalam mengambil keputusan itu kadang kita berada di dilema etika dan rujukan moral, ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan kasus-kasus yang merupakan rujukan moral, Pak? Ya. Pak, jika kita ada permasalahan di sekolahan, kemudian itu kita ambil asas yang manfaat yang terbesar. Umpamanya jika kita ada dua pilihan yang sulit, maka kita akan memprioritaskan yang pertama itu, faktor yang pertama itu manfaat. Jadi kalau ada dua masalah kemudian manfaatnya yang lebih besar, maka itu yang kita pilih. Itu yang faktor yang pertama. Yang kedua itu kemanfaatan untuk lingkungan sekolah ini lebih besar yang mana? Jika itu yang keputusan itu manfaat untuk lingkungan lebih besar, maka itulah yang kita ambil. Yang ketiga, keputusan itu kita tidak bisa ambil sendiri. Kalau itu yang penting, kita bisa melibatkan teman-teman lebih banyak. Karena ini kita keluarga besar, sehingga keputusan itu bukan keputusan individual, tapi keputusan bersama atas nama sekolah. Jadi Bapak lebih mengutamakan manfaat. Ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini, kalau kita menghadapi seperti itu, kita kan tidak bisa berpikir sendiri, kita harus melibatkan teman-teman. Nah, keputusan itu gini, keputusan itu bisa kita ambil bersama. Kemudian keputusan ada diambil beberapa orang. Kalau urgen kita bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau ada dua dilema seperti itu, maka kita harus melihat resiko yang terkecil itu yang kita ambil, kemudian manfaat yang terbesar kita ambil. Berarti ada dua faktor di situ, resiko yang terkecil dan manfaat yang terbesar, itu yang kita ambil untuk menjalankan keputusan di sekolah ini. Itu pun harus melibatkan teman-teman di sekolah, sehingga keputusan yang diambil itu adalah merupakan keputusan kebersamaan. Gitu. Jadi Pak Kasim tetap mempertimbangkan antara dampak dan manfaat. Iya, gitu. Kemudian Pak Kasim, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Keputusan gini, karena ini kita juga punya mitra kita itu yang utama itu adalah wali peserta didik, yang kedua itu adalah guru, yang ketiga itu komite. Jika keputusan itu adalah jika keputusan itu perlu melibatkan itu, maka tiga faktor itu kita ambil, kita undang untuk kita libatkan untuk mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan SD Negeri Gimbal ini. Sehingga wali peserta didik, guru, dan kepala sekolah serta komite itu ujung tombak kebersamaan yang ada di SD Negeri Gimbal yang kita perlu berdayakan untuk mengambil keputusan terbaik untuk memajukan sekolah SD Negeri Gimbal. Berarti Pak Kasim akan melibatkan pemangku kepentingan ya? Iya, betul. Wali murid, komite, dan guru. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di etika ini? Kalau yang efektif kita itu pindah, kita harus melihat lagi, karena jika kita ada dua masalah yang penting, kemudian itu tadi saya tetap melihat dari faktor yang pertama itu manfaatnya, yang kedua itu resiko.
Yang ketiga itu adalah dampak pengiringan, dampak resiko yang kita akan terima ini. Nah, maka resiko yang terkecil, manfaat yang terbesar, itulah kita ambil jika kita harus disuruh memilih salah satu. Nah, kalau kita memilih dua-duanya, ya itu bukan keputusan. Tapi kalau dua hal yang penting, kemudian kita harus memilih salah satu, maka salah satu faktor yang sangat penting itu kita pertimbangkan itu adalah manfaat, kemudian resiko yang manfaat yang terbesar dan resiko yang terkecil. Luar biasa itu Pak, manfaat yang terbesar dan resiko yang terkecil. Nah kemudian Pak, dalam mengambil keputusan itu tentunya pasti ada tantangannya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika itu Pak? Keputusan ini biasanya kan ada beberapa orang yang tidak setuju. Nah, oleh karena itu sesuai dengan ajaran Pancasila kita usahakan keputusan diambil itu mufakat. Maka kita melibatkan guru, kemudian melibatkan wali murid. Kalau itu juga harus mengundang wali murid. Kalau kita memerlukan komite, kita melibatkan komite. Sehingga keputusan yang kita ambil itu kalau bisa yang pertama itu mufakat. Kalau tidak bisa maka kita ambil jalan tengah, yaitu win-win solution, itu suara terbanyak. Ya, mudah-mudahan, tapi harapannya itu kita mufakat dulu sesuai dengan ajaran Pancasila seperti itu. Musyawarah mufakat. Kita usahakan seperti itu untuk mengurangi risiko penolakan. Penolakan ya luar biasa. Ini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam mengambil sebuah atau menyelesaikan kasus-kasus politik ketika ini Bapak? Kita paling tidak kita amati dulu, di sekolah ini, kita analisis permasalahan itu. Oleh karena itu, kalau seperti itu nanti kita rencanakan kita tiap bulan sekali pada saat rapat itulah kita salurkan ke teman-teman guru, enaknya bagaimana, jalan yang terbaik bagaimana, sehingga nanti kita tiap bulan itu masalah-masalah yang kita temukan dapat terselesaikan dan di forum yang terbaik itu, yaitu forum rapat kepala sekolah dan guru itu. Sehingga apa? Masalah selama 1 bulan ini bisa terselesaikan seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus problematika ini? Kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kita perlu seperti pengawas SD dan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Nimbang perlu kita libatkan jika itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena yang bersangkutan itu wawasannya lebih bagus, lebih baik, bisa memberikan pertimbangan yang terbaik buat kita, sehingga keputusan yang lembaga kita ambil itu bisa menjadi lebih baik, yang terbaik yang bisa kita pilih. Tetapi juga kita perlu melibatkan juga komite, karena komite adalah mitra yang terbaik buat kita. Karena komite adalah wakil dari wali peserta didik, sehingga ada kemitraan sekolahan, kemitraan komite, kemitraan dari pengawas dan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Nimbang, sehingga kita mengambil keputusan itu bisa mendengar atau saran yang terbaik dari mereka itu. Kita juga akan melibatkan pengawas dan komite ya. Nah ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan ini Bapak?
Itu keputusan yang kita ambil itu mempertimbangkan satu itu adalah yang banyak manfaatnya, kemudian itu yang kedua itu keputusan yang kita ambil adalah risiko yang terkecil. Kemudian sehingga apa, nanti kalau presentasi penolakannya itu kecil, insya Allah keputusan yang kita ambil itu dampaknya baik untuk sekolah, dampaknya baik guru, dan baik untuk kepala sekolah. Sehingga apa keputusan kita jalankan nanti enak gitu. Ya, terima kasih Pak Kasum untuk wawancara hari ini. Ini pelajaran yang luar biasa untuk saya ini. Ya, terima kasih sudah memberikan kiat-kiat dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih juga Mbak Indah. Assalamualaikum Pak Jas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Jas hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Pak Jas, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kiat-kiat Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum itu Pak Jas ini sudah berapa lama ya menjadi guru sekaligus menjadi kepala sekolah hingga purna sekarang ini? Saya jadi guru mulai tahun 1987, kemudian jadi kepala sekolahnya itu mulai dari tahun 2008, purna tahun 2022. Nah, kalau kita hitung insya Allah sekitar 34-an tahun ya. 34 tahun. Untuk menjadi masa kerja yang cukup lama ini Pak. lama. Iya, lama sekali. Nah, dalam perjalanan Pak Jas selama jadi guru, jadi kepala sekolah yang sekitar 14 tahun ya Pak. Oh, 30 pas banyak 14 tahun ya. 14 tahun menjabat kepala sekolah. Nah, pasti Pak Jas pernah mengalami dilematis atau kasus-kasus yang merupakan dilema. Barangkali Bapak ini bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak selama menjabat menjadi kepala sekolah. Oh, yang mungkin jadi masalah ya. Iya. Yang mungkin menjadi masalah bagi saya, yang saya nilai berat, membutuhkan pemikiran yang khusus, itu pada waktu penerimaan murid baru. Jadi penerimaan murid baru itu kalau di lembaga yang saya pimpin dulu itu, di sana ada 2 lembaga, yaitu SDN Selarutan 1 dan SDN Selarutan 3. Nah, di dalam satu desa itu ada 2 lembaga, TK-nya itu 1, sesuai dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh pendahulu kita, yaitu bahwa dari TK itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk SDN Selarutan 1 dan SDN Selarutan 3, karena untuk menjaga eksistensi daripada lembaga. Nah, dalam kesempatan itu ya, yang muridnya berasal dari domisili orang tuanya itu dari dusun hutan, itu diarahkan untuk ke SDN Selarutan 1. Yang dari Mireng ya, orang tuanya dari Mireng, itu siswanya diarahkan ke SDN Selarutan 3. Nah, suatu saat itu ada yang tidak mau. Artinya apa? Artinya mestinya dia itu di SDN Selarutan 1, kemudian itu tidak mau terus ikut ke SDN Selarutan 3. Sementara hasil konsensus atau kesepakatan yang sudah disepakati oleh pendahulu-pendahulu itu tidak boleh begitu. Nah, kemudian karena orang tua juga punya pertimbangan, yang satu itu betul rumahnya tuh di SDN salah di dusun hutan,
tetapi pekerjaannya di Mirang dekat SDN Selatan 3. Nah, kemudian anak tersebut oleh orang tuanya tidak boleh dimasukkan di SDN Lutan 1, tetapi diminta didekatkan ke tempat pekerjaannya. Nah, tapi kalau kita ambil dari kesepakatan, itu kan mestinya dia harus ke SDN Selatan 1. Nah, akhirnya kita juga bingung mau menerima, itu bingung karena kita melanggar kesepakatan. Tidak kita terima, orang tuanya mengancam tidak akan menyekolahkan anaknya. Nah, sementara pagu kita juga masih kurang. Nah, dengan pertimbangan tersebut, daripada anak tidak bersekolah, lebih baik kita terima saja, walaupun kita nanti ya tidak enak dengan lembaga SDN Selatan 1. Itu kasus yang menurut saya tuh berat, karena rupa-rupanya kita itu sudah dipandang melanggar aturan yang sudah sepakati. Nah, tapi lama-kelamaan alhamdulillah dari pihak lembaga SDN Selatan 1 pun juga menyadari apa yang telah kita buat. Artinya kita tetap baiklah, tapi untuk berikutnya tetap berjalan seperti mana mestinya. Iya. Berarti di sini Bapak menerima anak itu juga benar, Iya. menolak anak itu juga benar. Berarti berada di dilema etika ini Bapak. Oh. Nah, apakah Bapak juga pernah mengalami kasus yang keputusan satu ini benar, keputusan yang satu ini salah, Bapak? Ya, mana? Kalau kasus semacam itu mungkin ada yang mungkin menganiaya. Pernah itu kami memimpin memimpin dalam artian jadi kepala sekolah itu, ada salah seorang guru itu yang dianiaya oleh wali murid. Kemudiannya bagaimana? Karena apa? Karena apa yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh anak itu tidak sama. Nah, waktu itu ada salah seorang siswa dan salah seorang guru kita yang mau senam, ya istilahnya setiap pagi itu kan senam. Nah, Pak gurunya itu menata sound systemnya itu kurang lancar, artinya itu lama belum jadi-jadi. Belum bisa dipakai karena ada kerusakan mungkin ya. Nah, pada kebetulan itu salah satu murid itu ada yang istilahnya mentertawakan gitu. Mentertawakan kok gak jadi-jadi, ya gitu, mentertawakan. Nah, yang Pak gurunya mungkin agak jengkel olahraganya itu. Nah, jengkel melihat ditertawakan anak-anak itu. Nah, secara tidak sadar jendul itu mendorong kepalanya, terus kena tembok. Jadi setelah anakku dijendul kepalanya, terus kena tembok, langsung lari pulang, nangis sambil nangis. Wadul sama orang tuanya, ayahnya. Kebetulan ayahnya itu adalah pendekar dari salah satu perguruan lah ya. Nah, jadi juga punya masa mungkin juga berpengaruh ya. Nah, akhirnya dia tuh datang tiba-tiba dari sawah dilapori anaknya bahwa dia itu katanya telah dijendul sama ditatap-tatap tembok, diperberat ibadah. Ditatap-tatap tembok sama Pak guru. Itu akhirnya langsung dia panas dan datang ke sekolah menghajar salah satu guru saya tadi. Bahkan kaca jendela saya juga kena pecah itu. Nah, guru-guru juga begitu, nggak bisa membela. Nah, akhirnya terus jadilah suatu keributan yang mana terjadinya suatu kekerasan tersebut. Nah, saya pada waktu itu pas rapat di Hugus, saya ditelepon ada peristiwa di lembaga, akhirnya saya datang ya melihat kenyataan. Nah, saya diam di situ aja. Waktu itu sudah tidak nampak, tapi saya hanya tahu
bekasnya aja yang berserakan. Nah, saya diam di sana, terus saya ya itu diam, terus kemudian orang wali tersebut datang, saya ajak duduk. Apa yang maksud? Apa maumu? Saya tantang gitu aja langsung. Nah, tantang kok. Nah, terus dia ngomong, anak saya Pak ditatap-tatapkan tembok sama Pak Guru itu. Nah akhirnya, sama ya nggak boleh main hakim sendiri, namanya main hakim sendiri. Kalau ada apa-apa dicocokkan dengan sekolah, jangan langsung sampai main hakim sendiri. Nah sekarang mau apa nih? Kali ini saya teruskan apa tidak? Nah kalau saya teruskan. Kalau kamu minta tidak, ya kamu harus minta maaf sama semua yang ada di sini. Ya Pak, saya minta maaf saja Pak. Nah, akhirnya dengan sama-sama saya ajak untuk saling menyadari peristiwa itu. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa selesai, dan kebetulan kaca yang pecah tadi karena kebetulan mau ada perbaikan, ya akhirnya ya sudah sambil memperbaiki ya itu nggak apa-apa, toh walaupun tidak percaya tidak dapat digunakan karena tidak sesuai. Dan sudah itu peristiwa yang menurut saya adalah peristiwa yang besar menurut saya ya. Karena itu menurut dilematis yang terkait dengan kegiatan massa, dan juga yang satu lagi kegiatan dengan anak, yaitu pada itu penemuan murid baru di salah satu lembaga tadi. Itu mungkin yang perlu, yang sangat berat ya. Cukup berat ini Pak. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bapak? Ya karena sifatnya itu kebajikan, tentunya kita harus kita komunikasikan dulu ya dengan semuanya. Ya, memang tujuan kita adalah mencari kebajikan. Ya, dari semua warga itu kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi atau rembukan tentang apa yang perlu kita putuskan, karena kita bagaimanapun kita harus mempertanggungjawabkan atau membawa lembaga itu yang lebih baik. Jadi itu tujuannya. Diskusi teman-teman untuk berjalan dengan baik. Ya intinya Bapak akan berkomunikasi dengan semua warga untuk mendiskusikan itu ya, agar mencapai kebaikan. Iya, tentu itu pasti saya usahakan. Kebaikan bersama. Tentu itu kita usahakan. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kebiasaan yang saya lakukan itu biasanya sebelum saya itu membuat suatu keputusan, pertama kita sampaikan pada teman-teman dulu untuk menjadi pertimbangan dan mungkin menjadi masukan atau menjadi apa yang mungkin nanti dibawa dalam rembukan atau diskusi itu, kira-kira langkah-langkah apa yang terbaik. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah sepakat itu nanti kita lakukan, maka itu kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman nanti yang kita buat kok tidak baik, mungkin itu kita tunda, kita alihkan pada yang lebih baik. Yang penting semua teman-teman itu menerima dan tahu tanggung jawab. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah bukan tanggung jawab bersama. Ya, berarti diskusi untuk mencari yang terbaik ya. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan orang banyak nih Pak. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Bapak? Ya dalam kita itu penanganan kasus berarti sudah kejadian ya. Sudah kejadian. Kejadiannya kan kita utarakan, terus kita harus bagaimana bersikapnya, itu pun kita sampaikan pada teman-teman supaya teman-teman tahu untung dan rugi atau dampak apa yang kita perbuat. Karena apa?
ya sekali lagi bahwa kejelekan, kebaikan dari apa yang kita perbuat perlu tanggung jawab bersama. Bukannya kepala sekolah saja, tetapi juga tanggung jawabnya guru, sehingga guru juga ikut merasakan, ya, merasakan apa yang telah kita buat bersama. Nah, berarti ini saya garis bawahi bahwa Pak membutuhkan keterbukaan ini antara kepala sekolah dan para guru untuk memikirkan dampak yang akan diterima setelah pengambilan keputusan itu, gitu Pak. Nah, dalam hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak ini? Iya, tantangannya itu ya memang setiap keputusan ada konsekuensi. Konsekuensinya itu bisa konsekuensi apa namanya, moral juga bisa, konsekuensi suatu apa namanya finansial juga bisa. Karena apa? Karena setiap keputusan itu mau tidak mau harus kita buat, kalau memang itu terpaksa kita buat. Nah, tugas pimpinan itu harus membuat keputusan, ya. Keputusan itu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita. Apapun resikonya, kalau sudah kita buat suatu keputusan, maka semuanya harus mau menerima dan harus bertanggung jawab. Itu jadi kalau teman-teman sudah diajak bicara, saya kira teman-teman pun juga mesti akan menerima apa yang kita perbuat. Ya, dari hasil keputusan itu berarti kita harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab, ya. Iya. Karena keputusan itu sudah kita diskusikan bersama-sama. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan ini, Bapak? Untuk buat keputusan itu kita lihat masalahnya, ya. Jadi ada yang memang keputusan itu adalah spontan, ada juga yang memang keputusan itu adalah kita pikirkan secara masak-masak. Artinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Konsekuensinya. Kalau konsekuensinya itu luas, ya, berdampak luas, ya itu kita pikir secara masak-masak. Tetapi kalau misalnya suatu masalah itu ya tidak terlalu berat, ya mungkin kita spontan, tetapi teman-teman kita mesti kita beritahu bahwa nanti dampaknya kayak gini, itu teman-teman tahu. Iya. Gitu. Berarti sebelum mengambil keputusan, Bapak memikirkan dulu, oh dampaknya nanti seperti ini, dan semua teman-teman harus tahu karena ini adalah kepentingan bersama. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Ya, karena keterbukaan. Jadi jelas kalau kita terbuka, teman-teman itu akan memberikan dukungan, ya. Jadi semuanya akan memberikan sumbangsih, baik itu berupa bantuan pemikiran maupun macam-macam, sehingga apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh teman-teman. Dengan adanya perasaan yang sama, insya Allah beban kita menjadi ringan karena semua merasakan, sehingga semuanya akan saling membantu. Intinya saling membantu. Berarti terbuka untuk mendapatkan dukungan sehingga memiliki rasa empati untuk saling membantu itu, ya Pak. Jadi keputusan yang dibuat bisa menjadi keputusan yang baik untuk semuanya. Nah, dari semua hal-hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini, Pak? Ya, keputusan itu jelas ada dampak positif ataupun dampak negatif. Baik itu dampak positif maupun negatif, kita harus mempertanggungjawabkan. Karena apa? Sebagai kepala itu harus bertanggung jawab terhadap lembaga yang dipimpinnya. Jadi secara bentuk menurut saya harus kelihatannya lemas, tegas, ya, tapi mentes ya. Jadi mentes, jadi lemas, tegas, mentes.
Jadi kelihatannya itu lemas, tapi apa yang disampaikan itu ada kepastian, ya, ada kepastian. Bukan berarti nanti kalau sudah kelihatannya lemas kita tidak tegas, bahaya. Ya. Jadi kalau lemas, kelihatan lemas berarti dia tuh kan menerima, oh itu, tapi tegas. Nah itu jangan sampai kelihatannya tegas, tapi ternyata tidak lemas. Akhirnya yang ditegasi tadi, kadang-kadang nggak mau menerima. Nah itu, ya kalau lemas, tegas, terus itu biasanya saling menerima. Itu. Iya. Berarti pada prinsipnya seorang kepala sekolah itu harus bertanggung jawab, nih Pak. Iya. Harus memiliki ketegasan, luas, lemes, dan tegas, Iya. agar bisa mengambil keputusan yang benar-benar baik, keputusan yang benar-benar berdampak baik untuk kebajikan orang-orang banyak, nggih Pak. Nggih, terima kasih Pak Jas atas waktunya dan bincang-bincang ini. Luar biasa sekali, dan ini akan menjadikan pembelajaran yang luar biasa untuk saya ini Pak Jas. Terima kasih Pak Jas, dan selamat menikmati masa purna. Semoga Pak Jas panjang umur, Amin. sehat, Amin. dan bahagia selamanya. Amin. Terima kasih Pak Jas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.